Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3865 dan 3866. Ular roh kabut dingin ini terpotong, tetapi tidak ada cara untuk menghentikannya. Mereka akan mengembun dan menyatu lagi. Ia tidak dapat dibakar sampai mati, tidak dapat ditebang. Chen Ping sakit kepala. Jangan khawatir tentang kabut dingin ini. Selama orang yang melemparkannya mati, kabut dingin ini akan hilang. Raja Iblis Ciyun mengingatkan. Mata Chen Ping berbinar, lalu dia menggunakan langkah pengendalian kebakaran, dan sosoknya menghilang seketika. Saat sosok Chen Ping muncul kembali, dia sudah berada di depan Munai. Pergilah ke neraka. Chen Ping mengayunkan pedangnya ke arah Munai. Munai tidak mengelak, tapi berkata sambil tertawa garang, "Hahaha, kamu ingin membunuhku, kamu sangat delusi." Setelah mengatakan itu, tubuh Munai membengkak dengan cepat, seolah-olah dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Munai meledak seketika, dan udara dingin berwarna merah darah memenuhi tubuh Chen Ping. Pada saat ini, semua orang tercengang. Saya tidak mengerti bagaimana Munai ini bisa menghancurkan dirinya sendiri. Tapi Chen Ping tahu bahwa orang ini tidak menghancurkan dirinya sendiri sama sekali, tapi menyatukan dirinya ke dalam kabut darah. Chen Ping menggunakan kesadaran spiritualnya secara ekstrim, tapi dia tidak bisa menangkap aura Munai sama sekali. Ketika Chen Ping melihat ini, dia hanya bisa mundur dengan putus asa, mencoba keluar dari kabut dingin. Namun udara dingin mengikutinya seperti bayangan, seolah memiliki kehidupan, langsung membungkus tubuh Chen Ping. Chen Ping hanya merasakan gerakannya mulai melambat dan tubuhnya menjadi sedikit kaku. Kekuatan alam Mahayana sungguh luar biasa, sangat sulit. Gerakan Chen Ping menjadi semakin lambat, dan embun beku mulai muncul di tubuhnya. Embun beku ini sebenarnya berwarna merah darah. Segera, Chen Ping berubah menjadi pria berlumuran darah, tetapi darah itu bukan miliknya. Melihat pemandangan ini, Binglu dan yang lainnya sangat khawatir. Ouyang Zhenhua dan banyak biksu juga tampak putus asa. Jika Chen Ping kalah, apakah mereka masih bisa melarikan diri? Melihat Chen Ping membeku, kabut darah mulai berkumpul di langit, dan sosok Munai muncul lagi di udara. Giliranmu. Munai memandang Ouyang Zhenhua dan yang lainnya dengan dingin. Kali ini, orang-orang ini ketakutan. Bagaimana mereka bisa lolos dari kabut dingin darah Munai? Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka ingin melarikan diri, tetapi tubuh mereka tampak tidak terkendali, dan kaki mereka sangat kaku. Ouyang Zhenhua dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kabut dingin terus menyapu mereka. Dan mereka hanya bisa duduk santai dan menunggu kematian, tanpa ada cara untuk melakukan apapun, bahkan tidak ada kemampuan untuk melawan. Melihat semua orang akan tertutup kabut dingin, tiba-tiba ribuan sinar cahaya terpancar dari tubuh Chen Ping, dan seluruh sekte suci Wuji dipenuhi dengan kehangatan. Segera setelah itu, cahaya keemasan terbang, dan embun beku yang membeku di tubuh Chen Ping hancur dalam sekejap. Mata semua orang membelalak, melihat cahaya keemasan. Bahkan Chen Ping terkejut dan melihatnya dengan tidak percaya. Wajah Munai serius, dan ekspresinya menjadi rumit. Tidak ada yang tahu apa itu cahaya keemasan, bahkan Chen Ping sendiri. Cahaya keemasan perlahan menyatu, dan semua orang melihat dengan jelas bahwa apa yang ada di udara adalah batu giok. Setelah cahaya keemasan menyatu, batu giok itu tiba-tiba jatuh dan jatuh langsung ke tangan Chen Ping. Chen Ping, yang memegang slip giok di tangannya, juga bingung.
Ini adalah perintah janji yang diberikan oleh Grandmaster Sekte Suci Janji, yang berisi warisan Sekte Suci Janji. Ini hanya sekedar rekaman, bagaimana bisa terbang sendiri. Tepat ketika Chen Ping tidak bisa memahaminya, kata Wu Jiling benar-benar bersinar terang. Cahaya berenang di Ordo Wuji, dan kemudian badai aura yang kuat muncul. Saya hanya bisa mendengar deru angin, dan seluruh nafas antara langit dan bumi terguncang oleh badai. Pusaran besar mulai terbentuk, dan kekuatan isap yang besar sepertinya menyedot seluruh Sekte Suci Janji ke dalamnya. Energi spiritual langit dan bumi, energi abadi, energi dingin. Semua nafas tersedot ke dalam Ordo Janji ini, dan bahkan kekosongan pun terhisap dan diputar. Dalam sekejap, kabut darah dingin yang meresap menghilang tanpa bekas. Semua tersedot ke dalam Ordo Janji. Dan di udara, hanya darah merah cerah yang tersisa mengambang. Ini adalah darah Munai. Semua orang berlumuran darah. Pada saat ini, semua orang tercengang. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan bingung. Mereka benar-benar ingin tahu harta karun apa yang ada di tangan Chen Ping, yang bisa menyerap semua aura. Faktanya, Chen Ping sendiri sedang dalam kebingungan saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa perintah janji ini bisa begitu berguna. Dia mengira Ordo Janji hanyalah catatan warisan Sekte Suci Janji. Sangat mungkin bahwa ini adalah sekte abadi. Sangat masuk akal untuk memiliki beberapa senjata abadi sebelumnya. Bukankah rekan Daois Chen memegang senjata abadi? Senjata abadi ditemukan di sini. Semua orang memandang Chen Ping dengan iri. Sudah berakhir. Petik 2. Melihat semua ini, Munai tercengang. Dia pikir dia bisa membunuh Chen Ping dengan mengorbankan segalanya. Namun, segalanya berbeda dari yang dia pikirkan. Awalnya, Chen Ping akan mati, tetapi dia telah menekannya dan memukulinya dengan kejam. Mengapa senjata abadi muncul lagi pada akhirnya? Tidak adil, tidak adil. Raung Munai. Lalu dia bergegas menuju Chen Ping seperti orang gila. Namun, pada saat ini, Munai tidak lagi memiliki kekuatan untuk mencapai alam Mahayana, dan kekuatannya bahkan tidak sebaik alam kesengsaraan. Semua nafas dan sari darah telah dikonsumsi. Saat ini, Munai hanya bisa mengandalkan naluri untuk menyerang Chen Ping. Chen Ping memandang Munai yang bergegas ke arahnya dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Kenapa repot-repot? Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dengan perintah janji. Tanda seru. Setelah suara keras, Munai langsung terlempar. Seluruh tubuhnya seperti bola, dan Chen Ping langsung terbang. Tubuh Munai terjatuh di depan Mu Yao dan yang lainnya. Saat ini, Munai telah kembali ke penampilan aslinya. Nona, Mu Yao buru-buru membungkuk dan mendukung Munai. Tapi saat ini, Munai telanjang, dan Mu Yao sangat menikmatinya. Seluruh tubuh Munai menjadi pucat, seolah dia membeku di es. Aku kalah. Wajah Munai tanpa ekspresi setelah seteguk darah muncrat, tubuhnya hancur seperti es. Jiwa Munai perlahan melayang. Saat ini, dia hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Bahkan jika dia membangun kembali tubuh fisiknya, dia tetaplah orang yang tidak berguna dan tidak dapat lagi berlatih kultivasi. Inilah harganya, dan Munai harus menanggung harga ini untuk jalan yang dipilihnya. Mu Yao menembakkan garis kekuatan spiritual untuk melindungi jiwa Munai yang tersisa, lalu memandang Chen Ping dan berkata dengan ekspresi panik, "Chen Ping, kami telah kalah. Mulai sekarang, kami tidak akan pernah menimbulkan masalah bagimu." Itu, Mu Yao hendak pergi dengan sisa jiwa Munai. "Apakah aku melepaskanmu?"
Suara Chen Ping dingin, dan dia sudah berada di depan Mu Yao dalam sekejap. Chen Ping, apakah kamu benar-benar ingin membunuh semua orang? Jika kamu melakukan ini, itu hanya akan membuat keluargamu kami bertengkar denganmu. Bunuh mereka semua. Chen Ping mengangkat sudut mulutnya, saat kamu mengejar orang-orang suci di istana Guanghan, pernahkah kamu berpikir untuk membunuh mereka semua? Saat kamu mempermalukan tubuh orang-orang suci ini dan melepas pakaian mereka, pernahkah kamu berpikir bahwa hari ini akan terjadi? Tak seorang pun dari keluargamu bisa pergi hari ini. Petik 2. Mendengarkan kata-kata Chen Ping, wajah Mu Yao menjadi pucat, tapi dia tidak sabar untuk mati. Tuan Ouyang, dan rekan-rekan Tao, tahukah Anda bahwa Chen Ping ini adalah orang yang dikejar oleh aliansi penyegel iblis dengan upeti 100 tahun. Siapapun yang bisa membunuhnya akan mendapat upeti 100 tahun dari iblis Sealing Alliance. Apakah kamu tidak mau? Apakah kamu menginginkannya? Mu Yao memberitahu identitas asli Chen Ping, berharap orang-orang ini akan mengambil tindakan terhadap Chen Ping setelah menyaksikan pemujaan Demon Sealing Alliance selama ratusan tahun. Tunggu bentar, masih ada satu video LG.